Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Maria Gratia Meomanu, calon guru penggerak angkatan 10. Berikut saya akan menjelaskan tugas 1.1A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Fasilitator saya Regina Anggelina 2 SPDMM dan pengajar praktik Petronella Muti SPD. Adapun sistematika refleksi, yang pertama simpulan materi, yang kedua pemahaman sebelum mempelajari materi, yang ketiga pemahaman setelah mempelajari materi, dan yang keempat adalah rencana tindak lanjut. Mari kita bahas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun, ketiga kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan asas trikon, dan yang keempat adalah budi pekerti. Pembahasan yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Selanjutnya, pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang berikut pendidikan yang menuntun. Guru diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Ketika menanam jagung, yang dihasilkan adalah jagung. Sebaliknya, menanam padi, yang dihasilkan adalah padi. Tugas petani adalah menyiapkan lahan, menyirami, menghilangkan hama, memberi pupuk, dan lain-lain, agar bisa menghasilkan tanaman yang sesuai dengan benih yang ditanam. Tugas pendidik atau guru adalah mengarahkan, menuntun, dan memfasilitasi murid sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, proses menuntun menurut Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu ingar sosung tulodo, di depan memberi contoh, ingmadia mangun karsa, di tengah membangun kemauan atau motivasi, dan tuturi handayani, di belakang memberi semangat atau dorongan. Berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Anak bukan tabula rasa, anak bukanlah kertas kosong yang siap ditulis apa saja, namun seorang anak sudah membawa kodratnya. Ibaratnya kertas, di kertas itu seorang anak sudah ada tulisan atau coretan yang samar-samar. Tugas pendidikan adalah untuk menebalkannya sehingga menjadi jelas dan bermakna. Kodrat alam, pendidikan menyesuaikan dengan lingkungan alam dan sosial budaya. Kodrat zaman, pendidikan menyesuaikan dengan zaman berdasarkan asas trikon. Yang ketiga adalah pendidikan yang menghamba pada anak. Pendidikan menghasilkan menuntun, kemudian menghasilkan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang terakhir adalah budi pekerti. Budi pekerti adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat, cipta, rasa, karsa, pekerti yang menghasilkan keseimbangan atau keselarasan hidup. Pemahaman sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas lebih berpusat pada guru. Yang kedua, materi cenderung fokus pada buku paket yang tersedia. Yang ketiga, mengejar ketuntasan materi daripada pemahaman siswa. Yang keempat, kurang memperhatikan kemampuan awal dan latar belakang murid. Yang kelima, menyamakan standar penilaian KKM. Dan yang keenam adalah fokus pada hasil, bukan proses. Selanjutnya adalah pemahaman setelah mempelajari modul 1.1. Pembelajaran lebih berpihak kepada murid. Sumber belajar itu tidak hanya dari buku dan guru, tetapi berbagai sumber yang dapat diakses oleh murid. Bukan mengajarkan tetapi menuntun murid dalam pembelajaran, memperhatikan semua aspek pembelajaran, bukan mengejar materi tetapi lebih fokus pada kebutuhan murid dan memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran, kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat dan memilih cara belajar. Rencana tindak lanjutnya adalah
Yang pertama, mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan membuat praktik pembelajaran.